Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah hadir kembali pada room ini untuk seri ke-8 yaitu tentang Discover New Research dan Recommendations and Impact. Jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta workshop of Mendeley, kita akan memberikan bagaimana memaksimalkan pencarian kita dengan menggunakan Mendeley application atau aplikasi Mendeley. Nanti saya dengan Pak Rajab akan saling berbagi kesempatan untuk memberikan presentasi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan akun training yang sudah dibuat kemarin, yaitu Mendeley Training atas nama Pak Rajab. Oke. Nah, karena di sini adalah kita ingin mencoba mendiscover atau kita ingin mencari penelitian atau artikel penelitian yang dengan menggunakan aplikasi Mendeley, di mana kita akan memaksimalkan fitur search di sini, fitur search milik Mendeley untuk mendapatkan referensi yang tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita langsung demokan. Pertama-tama kita lihat dulu feed-nya kita. Di sini ada feed. Oke. Di feed, di situ kita bisa mencari juga penelitian atau artikel penelitian ataupun bukan artikel yang dalam bentuk hasil penelitian, tetapi terposting di Mendeley. Nah, kita bisa cari di situ. Nah, yang pertama mungkin kita bisa lihat pada filter by. Filter by di sini. Di situ kita bisa melihat artikel suggestions. Ya, artikel suggestions. Karena dengan akun ini, akun yang kami gunakan sekarang ini pernah memposting tentang learning model, ya, learning model. Oleh sebab itu, artikel yang disarankan oleh Mendeley itu akan tampil di feed, ya, di feed-nya Bapak Ibu sekalian atau para peserta. Nah, tinggal kita memilih apakah kita ingin menambahkan ke library atau hanya ingin membaca-baca dulu. Nah, kita bisa langsung view PDF-nya. Oke. Ya, kita bisa langsung view PDF-nya. Nah, tergantung dari Bapak Ibu sekalian apakah ingin di-download atau tidak, atau hanya ingin melihat abstraknya saja. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Nah, selain itu, apabila kita ingin melihat artikel yang terpublish terbaru, kita bisa langsung mengklik recently published article. Nah, ternyata Pak Randy, kawan kita ini, salah satu peserta, 3 jam lalu memposting Wah, artikel beliau, ya, ke Mendeley, dan kita sudah love, ya, love 1 atau like, ya, dan ini kita bisa share lagi kepada orang lain atau kita bisa memberikan komentar. Jadi kita sudah love, kita kasih komentar. Wow, amazing. Oke, kita reply. Ya, kemudian kita bisa share juga. Ya, kalau kita share 1 kali berarti itu akan semakin memperbanyak peluang untuk dibaca oleh orang luar lain. sana. Oke. Nah, ini untuk memaksimalkan fungsi filter. Nah, bagaimana dengan menggunakan search? Ya, menggunakan search. Kita coba search. Oke, search. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, search di sini ada 3 item, yaitu kita bisa men-search sesuatu
berdasarkan papernya, atau kita ingin men-search orang, atau kita ingin mencari atau men-search grup. Ya, apakah itu grup? Seperti tadi kita sudah membuat grup tentang fisika dasar 2 dan grup FKIP Unismu Makassar. Nah, kita concern di sini kepada paper, ya, artikel. Maka kita memilih search untuk paper, kemudian kita menulis sesuatu yang ingin kita cari atau kata kuncinya lah begitu. Contoh, saya ingin mencari tentang pedagogi. Pedagogi, ini dia. Oke, pedagogi search. Oke. Ini sudah tersearch. Dan kita mendapatkan artikel pedagogi yang lumayan banyak. Tetapi tentunya kita ingin membatasi ya. Ya, ingin membatasi. Paling tidak kita ingin mencari yang terbaru lah mungkin ya, terbaru. Oke, ada tahun 2020, ada 141 artikel, 140 artikel pada tahun 2020 di Mendeley yang berkaitan dengan kata kunci ini, pedagogi. Oke, kita filter tahunnya. Oke, sudah terfilter. Kemudian kita juga ingin menfilter tipe dokumennya. Oke, saya ingin mendapatkan artikel tersebut dalam bentuk jurnal. Atau mungkin bisa dilihat see more conference proceedings. Oke. Jadi ada pilihan-pilihannya. Ini sudah terfilter ini. Jadi ada 8 laporan terkait pedagogi, tesis, skripsi, ada 5 book section, ada 3 buku tentang pedagogi tahun 2020 ya. Pada tahun 2020 itu. Kemudian ada generik, ada statute, ada televisi dan seterusnya. Nah, untuk jurnal kita bisa mencari. Jadi pedagogi ini, paper pedagogi ini terdapat pada jurnal-jurnal yang tertera di sini. Contoh jurnal yang berbahasa Chinese ini ada 45. Jurnal di sini, jurnal kebijakan, pengembangan pendidikan ada 4. Bio RX IV ada 4 dan seterusnya. Oke. Kita bisa memilih, bisa tidak. Artinya kita ingin mengambil saja semuanya. Kemudian untuk author. Ya. Nah, kita bisa memfilter juga di sini apakah sebuah studi ya atau hal lainnya. Oke, kita ambil sebuah studi. Ya, karena kan banyak juga tipe artikel yang bukan yang hasil studi tetapi mungkin esai-esai biasa tapi dipublikasi dan itu terdetek oleh mesin pencari Mendeley. Kemudian setelah itu, nah ini sudah terfilter ini, sudah ada ya, jadi ada yang berbahasa China dan seterusnya. Oke, taruhlah kita ingin mengambil jurnal tentang pedagogi tersebut, kita pilih salah satunya saja ya. Oke. Nah, di sini di bawah, jangan sampai kita hanya melihat bahwa, oh ini saja ya. Tapi sebenarnya kita bisa ada 5 halaman di sini yang terkait dengan pedagogi. Oh ada yang berbahasa Arab, berbahasa Chinese, ya, dan seterusnya. Taruhlah kita mungkin karena filternya terlalu ketat, maka kita lepas mungkin autornya, study. Ya, oke. Ini dia. Jurnal yang nampak pada layar kaca atau layar komputer dari para peserta Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang tertulis open access PDF. Open access PDF. Ada juga yang tidak. Nah,
Ini kita bisa telusuri sebenarnya apabila kita ingin mengambil PDF-nya. Tapi kita pilih saja yang tersedia PDF-nya. Taruhlah kita mengambil ini. Sebelum menambahkan ke library, tentunya kita ingin membaca-baca dulu lah sedikit. Nah, bagaimana caranya? Kita boleh langsung mengklik ini judulnya, atau kita ingin memview PDF-nya. Kita view PDF-nya ya. Oke, PDF sudah terdownload. Kemudian kita buka. Kita membukanya. Oke, ini dia jurnalnya. Oke. Ah, ini menurut saya oke. Nah, oke. Kita kembali ke Mendeley web kita. Maka saya akan menambahkan itu ke dalam library. Saya tambahkan. Oke, sudah tertambah ya. Dan PDF-nya juga sudah terdownload, sudah ada. Ya. Kalau kita mengklik ini bisa langsung muncul dalam web Mendeley web kita. Muncul di sini. Oke. Nah, di sini terlihat sedikit persentase ya, persentasenya. Nah, ini sekilas tentang informasi aplikasi, sekilas tentang artikel tersebut. Jadi kalau belum ingin mendownload atau menambahkan ke library kita bisa juga membaca-baca dulu abstraknya. Kita tambahkan, kemudian view PDF. Nah, tadinya belum ada yang membaca karena kita yang membuka, berarti terhitung satu kali bacaan. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti lah di sini untuk memaksimalkan pencarian kita pada Mendeley. Nah, jadi itu salah satu contoh yang bisa kita gunakan. Nah, kita contohkan lagi hal yang lain. Oke, kita contohkan lagi hal yang lain. Saya ingin mencari artikel, jadi bisa dirubah mau mencari orang, mencari grup, atau mencari artikel. Saya mencari artikel tentang Pak Rajab, kira-kira yang bagus. Tentang apa ya? ICT in education. Tahunnya oke? Mungkin ingin yang lebih tua sedikit lah. 2019 atau 2018. Oke. Kita bisa lepas centang 2020-nya. Nah, oke, di sini. Kita ingin 2018. Sebenarnya kita bisa langsung melihat artikel tersebut pada per tahun berapa publishnya. Contoh tahun 2019 untuk kata kunci seperti ini itu terdapat 93 artikel. 2018 265 artikel. Apabila ingin lebih banyak mendapatkan referensi atau pilihan, kita bisa mencentang saja. Oke. Kemudian kita search, sudah ada. Nah, inilah dia. Nah, perhatikan open access atau yang seperti ini tidak open access. Oke, kita contohkan satu yang tidak open access. Kita klik saja ini, boleh. Kita klik judulnya, lumayan. Kemudian kita bisa get full text. Nah, doi-nya error. Artinya, doi tersebut itu tidak terkoneksi dengan baik dengan server DOI. Mungkin saja ya, kemungkinan adalah publisher belum membayar tagihan dari DOI. Karena pada dasarnya setiap artikel yang kita publish
melalui publisher, baik itu jurnal atau proceedings, dan ingin meregistrasi artikel kita kepada provider tersebut, maka paling tidak mereka harus membayar $1, kurang lebih $1. Jadi tiap artikel yang mempunyai DOI, Digital Object Identifier, itu akan dikenakan tagihan sekitar $1 per artikel. Ya, nah ini karena error, ya kemungkinan besar publisher tersebut belum menunaikan kewajibannya, ya. Atau mungkin penulis tidak ingin membayar tagihan tersebut. Tapi kan sangat jarang DOI ditagihkan kepada autor. Ya. Alternatif PDF masih ada lah di sini. Kita coba lagi. Alternatif PDF. Coba, mudah-mudahan connect. Masih mencari. Ternyata alternatif PDF yang ditawarkan oleh Mendeley ada. Inilah full paper dari artikel yang ingin kita miliki atau kita ingin masukkan ke dalam library. Nah, kalau seperti ini kita tinggal download. Nah, kita tinggal download, sudah ada. Nah, kalau sekarang kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Nah, dengan melihat judul artikel tersebut, kita juga bisa melihat kata kunci yang ada di sini, yaitu berdasarkan keywords. Kata kuncinya ini, ya. Kemudian referensi yang didukung oleh Scopus bisa juga yang terkait dengan information and technology. Contoh kita ingin bermain di level Scopus, ya pengindeks Scopus. Kita ingin menggunakan artikel yang terindeks Scopus. Ini Mendeley menawarkan juga bahwa referensi yang powered by Scopus itu ada loh kata kunci tentang ICT di Scopus Library. Jadi bisa dikatakan tadi bahwa referensi yang satu saja kita coba cari, ternyata ada banyak suggestion tawaran-tawaran artikel dari pengindeks-pengindeks besar seperti Scopus. Karena wajar bahwa Mendeley memang berafiliasi dengan Scopus, Elsevier, Scopus. Ya. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Tadi kan awalnya cuma cari-cari yang biasa, ternyata ditawarkan yang lebih wah gitu. Dengan citasi 21.355, berarti kita sudah bisa berpikir bahwa seberapa pentinglah ini artikel tersebut yang ditulis oleh si Mr. Davis F. Kemudian dibaca oleh 13.000 dan seterusnya. Apa kelebihannya ketika kita memasukkan sebuah artikel referensi yang citasinya besar? Apa kelebihannya? Tentunya kelebihannya adalah banyak peluang bagi kita apabila kita mengutip tulisan orang yang sudah besar dari bentuk citasi, pembacanya dan seterusnya yang mendownload itu, ketika kita turut mengaitkan nama dia atau kutipan dari kita mengutip sesuatu dari tulisan mereka, itu paling tidak kita mendapatkan dampaknya, impact-nya gitu. Oh, mungkin dia ingin mencari apa sih pengembangan dari yang dikatakan oleh si Davis ini. Oh, ternyata ada di artikel milik siapa nih? Milik Mbak V Aulia. Nah, otomatis orang akan ketika memang interested dengan hal itu, maka dia akan mencari, menelusuri pengembangan-pengembangan itu. Kemudian kita ingin melihat referensi yang terkait atau related dengan artikel tersebut itu juga bisa. Sudah ada di sini. Ada 2 referensi yang digunakan oleh si Sulaiman ini dalam menulis ini juga itu terkait ada di Scopus. Ada beberapa ya. Oh maaf. Ini ada 3. 1, 2, 3. Jadi Pak Sulaiman ini orang Kazakhstan,
menulis dengan menggunakan referensi dari Scopus. Nah, oke. Dan begitu pun nantinya kalau Bapak Ibu menulis dan menggunakan referensi dari Scopus, maka ketika diupload atau terdata di Mendeley, maka akan dimunculkan juga. Jadi saling berkaitan. Oke, untuk search atau discover new research and recommendation itu sudah. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah paham lah bagaimana kita mendeteksi itu. Nah, bagaimana dengan DOI? Tentunya akan bertanya, bagaimana dong dengan DOI? Saya sudah publish ke jurnal tertentu, namun dan saya sudah bayar, namun ternyata DOI-nya error. Bagaimana langkah kami sebagai autor ini? Hubungi publishernya, hubungi editornya, tolong dong diaktifkan dan seterusnya. Biasanya mereka respon karena biasanya juga mereka tidak menyadari bahwa terjadinya error itu karena ketidaksengajaan. Mungkin karena deposit pembayaran dia ke DOI itu sudah habis. Kan biasanya kalau kami itu pengelola jurnal, kami deposit ke DOI. Contoh kami deposit 5 juta rupiah. Ya, berapa dolar lah itu ya, berapa ratus dolar. Nanti ketika kami mempublish edisi-edisi jurnal itu akan otomatis terpotong. Nah, biasanya ada publisher atau editor yang sudah lupa, mungkin beberapa edisi sudah melakukan itu, tetapi ternyata depositnya sudah nol atau habis. Oke, sampai di sini untuk search and discover new research, recommendation, and impact itu sudah saya pikir cukup. Pak Rajab ada tambahan untuk bagian ini? Saya kira juga. Lanjut saja. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke masalah Mendeley Careers ya. Mendeley Careers. Jadi apakah di Mendeley itu kita bisa berkarir atau gimana? Jadi Mendeley itu bisa memberikan kita bantuan untuk mendapatkan job opportunities. Caranya gimana? Itu di akun Bapak Ibu sekalian itu sudah ada. Jadi tinggal kita klik careers di sini. Kita klik careers. Nah, di sini ini kalau Bapak Ibu pernah atau sering dengar namanya apa tuh? Job apa namanya? Job apalagi Pak Rajab? Itu kalau Job cari seeker. pekerjaan. Hah? Job seeker. Ya job seeker lah ya. Job seeker. Nah, di Mendeley kita bisa membuat alert ya atau kita mencari posisi dan seterusnya. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa men-setup alertnya. Ya. Kemudian kita bisa mengupload CV. Ya, kemudian kita bisa juga karena ini lagi booming ya masa pandemik ini COVID-19, maka Mendeley menyiapkan sebuah job atau beberapa job yang terkorelasi dengan COVID-19. Di sini kita bisa cari. Ya. Oke. Taruhlah kita ingin mencari sebuah posisi di sini. Kita klik saja position. Oke. Ternyata di sini ada banyak tawaran-tawaran job yang disiapkan oleh Mendeley. Yaitu seperti postdoctoral fellow. Yaitu tentang 2D material heterostructure and devices. Nah, ini mungkin teknik ya. Nah, kita bekerja sebagai postdoc di sini itu akan menyiapkan anggaran sekitar seperti ini ya, 40.000 dolar. Ya, 40.000 dolar itu tergantung dengan pengalaman. Ya, bekerja di mana? Bekerja di University of Waterloo, laboratorium milik Profesor Michael Pope. Kemudian kita bisa view detailsnya, ya, view detailsnya. Kita bisa melihat
Itu kapan posisi ini available? Itu mulai pada tanggal 1 September 2020. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak, kita bisa mengecek melalui link website yang telah disiapkan oleh yang memposting pekerjaan ini melalui Mendeley. Jadi ada deskripsinya, apa yang harus kita kerjakan, dan ada link registration. Di sini juga ada apply. Apakah Pak Rajab Koro mau? Kita bisa langsung Kirim upload CV-nya. CV, ya, upload CV, kemudian menuliskan application covering di sini, kemudian mencentang, kemudian kita mengirimkan application. Jadi ada banyak peluang di sini. Nah, mungkin kita ingin lebih menspesifikkan. Mungkin saya orang ekonomi, ya. Saya orang ekonomi. Saya ingin disiplin saya adalah ekonomi. Saya cari disiplin ilmu saya ekonomi. Itu bisnis Kak, bisnis mungkin. Bisnis. Bisnis, ya. Ya, itu. Oke. Yang nomor 4. Ya, ini. Loading. Oh, Internet di hari libur. Harusnya cepat, ya. ya kurang orang. Tapi mungkin dikurangi juga ini kecepatan. Oke. Ini bisnis sudah kita centang. Top job. Kita bisa lihat top job. Apa itu asisten profesor, associate profesor, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menyeleksi apa. Oke, saya ingin mengambil marketing. Marketing. Nah, kita bisa lihat, ya. Di sini. Kemudian job type-nya sebagai apa? Sebagai, taruhlah, sebagai faculty. Artinya kita akademiknya, ya. Nah, ada tawaran untuk menjadi asisten profesor, ya, asisten profesor di India, ya. Kemudian ada juga yang di Leicester. Sebagai apa? Ya, tadi bekerja di fakultas, ya, sebagai dosen dengan gaji 34.000 pounds sampai 40.000 pounds. Oke. Ini location bisa kita bahkan ada tidak di Indonesia, ya. Kalau ada di Indonesia kita serbu, ya. Asia Pasifik coba. Asia Pasifik. Ada tidak di Indonesia? Oh, Asia Pasifik, India banyak, ya. India, China, India. Oh, India banyak sekali nih. Semua India. Kebanyakan India. Sebagai asisten profesor di fakulti. Tapi sebenarnya kan ketika kita meregistrasikan diri atau mengirim aplikasi dengan menggunakan fasilitas Mendeley ini, paling tidak kita bisa melihat kategori-kategori yang ada di sana. Ya. Ketika memang kita niat, apabila kita ingin niat untuk berkarir di tempat lain, bukan di Indonesia, kita bisa mendapatkan informasi karir di Mendeley Career. Ya, bukan hanya harus lewat di surat kabar atau di majalah internasional atau nasional, bisa juga. Nah, ini sudah Mendeley sudah satu akun, kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi fasilitas dari mulai reference manager, networking, ya, sampai pada karir, ya, sampai pada karir. Dan inilah salah satu yang memberikan kelebihan bagi Mendeley. Baik, selanjutnya
Biasanya kan Bapak Ibu dosen khususnya ingin melakukan penelitian dan terkendala dengan funding atau pembiayaan atau pendanaan. Nah, Mendeley memberikan informasi tersebut. Oke, dari sisi lain bahwa selain kita yang mencari sebuah karir di sini atau pekerjaan atau job, itu juga kita bisa memposting. Contoh di tempat atau di institusi Bapak Ibu membutuhkan seorang ahli atau orang yang bisa dipercaya untuk menggeluti posisi tersebut. Tentunya salah satu filter di sini adalah dengan menggunakan akun Mendeley, tentunya atau kita bisa pastikan bahwa orang tersebut itu orang tersebut itu merupakan memiliki interest akademik yang cukup, karena ini bukan akun sosial media yang banyak di sana di luar, tetapi ini adalah akun akademik, ya, akun akademik. Jadi memang orang yang punya passion di sini yang bergabung untuk mendapatkan akun akademik. Nah, sekarang kita melihat funding, ya. Pada seri ke-9 dan ke-10 itu memang digabung antara careers and funding. Maka kita masukkan ke funding. Masuk ke funding untuk melihat peluang-peluang apa saja di sini. Oke, looking for your next funding opportunity. Oke, kita lihat dulu, tunggu dulu. Oke, lagi loading. Sementara menunggu. Oke, sambil kita funding opportunities kita dalam bidang apa? Di all research areas. Bisa kita lihat. Engineering. Contoh mathematics. Nah, kategorinya apa? Mungkin ini ya, computational mathematics. Di sini sudah terlihat ada berapa peluang, ya. Kalau kita memilih algebra, ada 8 peluang, analis setiga, applied mathematics ada 18, computational mathematics ada 17. Yang banyak adalah matematika General. umum, ya, umum. Ya, kita cari saja yang sedikit saingan, ya. Ya, cukup sedikit saingan, ya, 17 saja. Oke. Results. Nah, ini dia. 17 funding opportunities untuk bidang computational mathematics. Di sini nampak tawaran ini sisa 105 hari untuk mendaftar. Yang di bawah itu 30 hari lagi dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat-lihat. Nah, apa sih ini informasinya di dalam? Karena di sini ada website yang tersedia apabila kita ingin menelusuri. Contoh kita mengklik ini, klik kanan boleh. Dan di sini ada informasinya bahwa deadline itu tanggal 18 Agustus 2020. Jumlah masih kosong. Kemudian spesifikasi belum dan seterusnya, tapi kita bisa melihat melalui link yang disiapkan di situ. Ini dia. Oak Ridge Associated University, Amerika, Tennessee. 584. Nah, ini dia statistik atau data-data dari overview-nya. Kemudian kita lihat ke dalam. Nah, oke. Ada 584 funding apabila kita langsung melihat pendananya, ya, sponsornya, ya. Ini.
Oke, ini semua. Kemudian kita lihat grants-nya. Kita lihat grants-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan meneliti itu harus dana pemerintah, dengan informasi seperti ini, tentunya kita akan mendapatkan new insights, pola pandang yang baru bahwa oh ternyata di sana ada banyak institusi atau instansi luar negeri atau dalam negeri yang masuk atau berafiliasi dengan Mendeley itu menawarkan pendanaan-pendanaan untuk penelitian atau posisi-posisi pada pekerjaan tertentu. Oke, jadi untuk awarded grants-nya belum diupdate sini. Nah, tinggal kita yang mencari yang mana sih yang cocok dan seterusnya. Ibaratnya kita melempar jaring saja, ada yang nyangkut ikannya, itulah yang kita dapat. Tapi pada kesempatan ini kami hanya memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu, para peserta, untuk mendapatkan balasan. Umpamanya kami mendemokan, mencoba untuk mengirimkan aplikasi, kira-kira seperti apa jawaban dari funder ya atau pemberi dana itu, tentunya itu akan memakan waktu. Dan juga kami tidak ingin mengirimkan hal yang fake atau yang palsu karena ini kan training. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan cari, coba-coba. Barangkali ada yang nyangkut, ada yang dapat, ya alhamdulillah. Oke. Dan yang menjadi sekali kita mengirimkan atau meregistrasikan diri untuk mendapatkan funding atau job, itu biasanya selalu kita diberikan notifikasi melalui email. Ini ada tawaran baru lagi, bagaimana? Nah, terakhir saya juga dapat email, saya coba-coba tentang pendidikan, dan ini ada tawaran-tawaran terus bahwa oh ini ada peluang melakukan penelitian tentang COVID. Tentang COVID ini fundingnya sekian, sekian, sekian dilaksanakan oleh ini dan ini. Jadi meskipun kita tidak menindaklanjuti, tetapi mereka tetap memberikan informasi yang terkait dengan pengajuan kita sebelumnya. Karena tentunya melihat dari profil kita di Mendeley seperti apa. Oke, mungkin dari sini untuk funding ada yang ingin ditanyakan, karir dan funding ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, boleh. Kemudian funding type kita lihat. Oke, ya seperti inilah. Jadi dalam satu website, Mendeley website, kita disajikan berbagai macam informasi, mulai dari database, research manager, karir funding, dan seterusnya. Oke, yang terakhir mungkin ya, apabila tidak ada tanggapan untuk ini, saya ingin memperlihatkan karena ini tidak ada di seri, yaitu tentang datasets. Datasets di sini adalah penyimpanan data-data penelitian. Apakah itu aman? Aman, karena ini akunnya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu membagikan akun Mendeley-nya ke orang lain. Nah, bisa jadi data setnya, data yang ada di dalam situ bisa digunakan oleh orang. Coba kita melihat bagaimana cara membuat dataset. Nanti Pak Rajab akan melanjutkan bagaimana produk baru ya Pak Rajab ya, tentang Research Academy. Itu course ya, course. Ya, dari Elsevier tapi kerjasama dengan Mendeley. Oke, dari Elsevier, kerjasama dengan Mendeley. Oke, kita selesaikan dulu ini. Discover Mendeley data. Store, share, publish, find research data. Menyimpan, membagi, mempublikasi, dan mencari data penelitian. Jadi referensi di sini bukan saja artikel, tapi data juga bisa. Nah, contoh, kita mencari dulu ya. Kita mencari dulu. Saya ingin mencari data tentang pedagogi. Pedagogi lagi. Pedagogi. Mudah-mudahan ada.
apa ya kira-kira? Oh, mathematics. Advanced search. Coba kita coba advanced search. Supaya lebih spesifik. Oh, error ya. Coba kita cari. Coba. Oh, kita membuat ini. Kita belum mengarah kepada pembuatan. Masih mencari. Find research data. Mathematics. Kan ada ya. Something went wrong. Tidak ada. Baik, coba kita cari. Coba jurnal tentang agriculture. Atau ini yang kita pilih. Nah, coba data COVID. COVID. Ini salah error juga. Kayaknya bukan masalah tidak ada datanya ya. Mungkin ada maintenance ya dari Mendeley. Kembali ke homepage. Mungkin langsung saja ke dataset Kak, buat saja. Kita langsung buat saja ya. Iya. Oke, kita buat. Nih kita buat. Kan biasanya kan seperti ini kan. Dalam menulis itu kan biasanya ada beberapa data yang tidak ingin kita masukkan ke dalam artikel. Dan biasanya ketika itu sudah tidak dipakai, ya entahlah ditaruh di mana dan seterusnya. Apa tidak ada salahnya untuk membuatkan dataset di dalam akun Mendeley Bapak Ibu. Contoh saya ingin memasukkan data tentang inilah progress bar of active students, create database, dataset. Nah, kemudian saya mendeskripsikan data tersebut. Oke, data mahasiswa aktif, prodi perpajakan. Oke. Nah, di data ini sudah ada deskripsinya. Tinggal kita ingin apakah kita ingin membuatkan folder atau tidak. Coba kita buatkan. Nah, disinilah kita menyimpan foldernya. Wanita. Oke, data wanita. Ingin menambahkan deskripsi? Silakan. Nah, siswa berjenis kelamin wanita. Ya, oke. Dan seterusnya ya. Nah, file tersebut kita bisa masukkan kemana? Ke folder-folder ini. Contoh kita ambil satu mungkin, inilah. Kita ambil di sini. Nah, ini kita tarik. Kemudian taruh. Terupload 45%. Oke.
Oke, sambil menunggu proses upload ke folder sini sudah masuk ke dalam data ini. Masuk ke dalam folder tersebut. Nah, inilah data-data kita di dalam folder wanita tadi. Di dalam sini kita masih bisa membuatkan folder lagi. Sama halnya dengan Bapak Ibu membuat folder-folder pada komputernya atau laptopnya. Kita bisa melengkapi institusi kita. Ini taruhlah UI gitu ya, UI enggak ketemu. Fakultas tadi tentang apa tuh? Dalam manajemen. Oke. Kemudian kategori datanya ini apa? Data kuantitatif. Oke, kemudian ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian lisensinya. Nah, ini dia. Berbicara tentang license ini kita juga harus sedikit tahu lah, ya. Karena dengan license seperti ini ada hak dan hak akses, ada hak akses atau ada hak distribusi, ya. Kalau seperti ini, sisi BY 4.0 itu kita bisa membagikan, mengcopy, memodifikasi dataset ini, ya, dataset yang ada di sini. Ya, contoh tadi kita mencari dataset dari orang luar, orang lain. Ternyata ada sedikit error sehingga kita tidak bisa mengakses. Nah, apabila kita ingin mengunci itu, maka kita tidak ingin membagikan data kita, tinggal kita change. Nah, di sini ada, ya. Ya. Contoh yang pertama, sisi O1.0. Itu bisa di-copy, bisa dimodifikasi, bisa distribusi. Pokoknya bisa semua di sini. Tanpa permisi, boleh. Nah, kalau mau datanya dihibahkan oleh orang banyak, pilih saja ini sebebas-bebasnya ya. Artinya no copyright. Bagaimana dengan sisi BY 4.0? Ini ya, ada sedikit pembatasan. Ada izin, ya, izin penggunaan dan seterusnya. Nah, kalau untuk sisi BY NC 3.0, apa yang tidak bisa? Tidak bisa digunakan untuk komersial, ya, tujuan komersial, maka kita pilih ini. Tapi kalau ingin ini banyak pilihannya ya. Ini terkait tentang software, hardware, ya. Kalau ini adalah seperti data-data yang bentuknya dokumen. Ya, kalau ini dia software. Taruhlah inilah ya. Kita change. Berarti data tentang mahasiswa aktif di prodi perpajakan itu berstatus bisa di-share tapi tidak boleh dikomersilkan. Tapi kalau kita ingin mengunci, kita bisa mengganti tadi. Tidak sama sekali. Itu bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bisa preview ya. Ya. Kita bisa preview, bisa share, kita bisa hapus apabila kita tidak ingin tersebar. Karena di sini bisa dilihat visibility-nya bisa dilihat atau tidak, private, pribadi atau public atau umum. Nah, data yang kita masukkan itu otomatis mendapatkan DOI. Otomatis mendapatkan DOI. Nah, apakah DOI milik Mendeley itu dibayar oleh kita? Tidak sama sekali. Ya, DOI yang diberikan oleh Mendeley itu gratis. Sama halnya dengan Bapak Ibu memiliki akun Mendeley dengan storage sekian giga, itu gratis. Nah, ada keterangan di sini. DOI is reserved but not active. Kita bisa lihat. Nah,
biasanya kan kita untuk mengambil referensi itu kadang kita ingin mengambil data dari penelitian sebelumnya. Sama dengan tadi kita mencoba mengambil data dari orang lain. Nah, apabila data kita digunakan, tentunya di referensi kita, data orang yang kita gunakan, otomatis di referensi kita harus menyebutkan pemilik dari data tersebut. Nah, ini Mendeley sudah menyiapkan cara menulisnya, ya, DOI for this dataset seperti ini. Nah, kita tinggal klik copy, kemudian kita memindahkan clipboard tadi itu ke dalam tulisan kita, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk penyimpanan data di sini di Mendeley Data itu ada tersedia 10 GB secara gratis. Ya, 10 GB secara gratis. Dan untuk referensi library menurut Pak Rajab 2 GB ya? Ya, lagi. Ya, saya belum coba yang 3 itu. Oke, seperti ini. Ini adalah draft statusnya. Ketika kita publish, maka bukan lagi menjadi draft. Ya, kita coba preview. Oke, jadi inilah data yang nampak. Ya, wanita berbagi di sini. Kita bisa cite, kita bisa download. Tapi dengan syarat tidak bisa dikomersilkan. Jadi kita bisa lihat my datasets, ini sudah berapa orang yang mendownload, berapa orang yang men-cite atau mengutip data kita. Oke, saya pikir cukup Pak Rajab untuk Mendeley Data. Ya. Siap. Silakan Pak Rajab menambahkan. Jadi ini dataset itu juga materi tambahan. Nanti ditambahkan lagi dengan Pak Rajab itu tentang program dari Mendeley yang berafiliasi dengan Elsevier. Oke Pak Rajab, silakan Pak Rajab. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Ismail atas kesempatannya lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya stop share dulu ya. Oke. Baik, saya langsung saja ya. Tutup dulu. Oke, baik Bapak Ibu, Mendeley tersendiri atau Elsevier sendiri itu menyediakan semacam course ya, yang namanya Researcher Academy. Ini sifatnya free. Dan ketika kita mengikuti semacam course-nya sampai selesai, pada saat di ending course itu kita akan mendapatkan sebuah sertifikat, tapi sertifikat ya. Oke, saya buka saja dulu. Bapak Ibu bisa di sini. Tapi ini syaratnya Bapak Ibu harus mempunyai akun Mendeley. Untuk login masuk di sini kita menggunakan akun Mendeley. Saya buka. Ini karena saya sudah buka tadi. Ini yang saya buat kemarin untuk training kita. Ini ada beberapa course, ada beberapa modul di sini. Kalau yang untuk ini research preparation ada 12 modul 3 topik ini. Diklik. Ini semua modulnya. Kemudian yang pertama ini waktunya 1,5 jam, lumayan lama juga ini. Ini 1 jam, ini 40 menit, ini 38 menit. Modul-modul ini ada yang cuma berbasis video saja tanpa ada pertanyaan atau kuis,
ada juga modulnya, ada beberapa kuis pada saat proses pembelajaran atau course. Jadi kita harus menjawabnya, kita harus mengerjakan sebuah kuis untuk bisa melanjutkan lagi untuk materi selanjutnya untuk mendapatkan sertifikatnya. Saya sudah beberapa kali untuk ikut course-nya ini, dan alhamdulillah saya sudah mendapat beberapa sertifikat. Kalau misalnya saya mau ikuti ini, ya saya klik saja. Ini, silakan diputar videonya. Tunggu jaringan kurang bagus. Ingat, ini harus dinonton sampai selesai, sampai habis. Nampaknya juga di sini disediakan PPT-nya, mungkin bisa di-download. Ini. Ini PPT-nya seperti ini. Ini. Sudah sampai selesai ini kan. Saya stop saja. Bagus jaringan nampaknya. Kemarin saya ikuti kemarin. Mana saya ikuti? Ini kalau terkait dengan written skill, silakan Bapak Ibu ikutan ini. Ada beberapa modul, ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita mengikuti course-nya, kita akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Ini saya pernah ikut yang ini. Ini langsung dari Elsevier ini. Ini topik yang saya ikuti. Satu lagi yang ini. Nampaknya 3. Ini. Saya sudah pernah ikut 3 kali kursnya. Pertama plagiarism, kedua terkait dengan your article correctly, yang ketiga terkait dengan boost funding and networking opportunities. Oke, saya kira cukup untuk research akademik karena ini sangat simpel, karena kita harus mengikuti kursnya dulu untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan kalau kita ikut kursnya, waktunya lumayan lama, paling cepat kayaknya 40 menit. Rata-rata sejam.
Oke, cukup Pak Mail. Oke. Wah, ternyata itu Research Academy menarik Pak ya, Pak Rajab ya. Insya Allah materinya sangat bagus Kak, Insya Allah. Nah, ini informasi lagi bagi para peserta Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa langsung nanti coba lagi selain mencoba untuk research apa? Sorry, Research Academy juga terkait dengan Mendeley itu sendiri. Jadi itulah informasi-informasi tambahan bagi Bapak Ibu dari kami. Semoga semuanya bermanfaat. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.34, artinya untuk sesi atau seri ke-9 ini, ke-8 ini dengan memasukkan seri 9 dan 10 memadatkan materi, maka sampai di sinilah workshop of Mendeley Reference Manager Series yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris, dan kegiatan ini adalah kegiatan akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung baik dari internal kampus maupun dari luar sana, di eksternal kampus, apabila ingin bertanya atau kami tidak ingin terlepas dari Bapak Ibu sekalian, maksud kami adalah komunikasi kita tetap berjalan melalui email boleh, yaitu mendeley@bg.unismumakassar.ac.id. Boleh mengirimkan email apabila ada hal yang ingin ditanyakan dan seterusnya. Kemudian kami menginformasikan juga bahwa untuk sertifikat bagi Bapak Ibu sekalian para peserta akan kami distribusikan melalui email masing-masing, ya, melalui email masing-masing yang sudah kami daftarkan, yang sudah kami simpan pada database kami, dan juga informasi-informasi terkait tentang penyelenggaraan ini, yaitu rekaman dalam bentuk nantinya kami akan posting ke channel kami, channel YouTube kami. Nanti kami akan mengirimkan linknya di situ. Kemudian juga terkait dengan grup atau Mendeley Group, kami akan menyiapkan Mendeley Group. Di situ kita akan saling akan memfollow atau akan saling berbagi dokumen. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ingin membuat grup pada institusinya masing-masing setelah mahir menggunakan Mendeley dan seterusnya. Kami harap Bapak Ibu bisa menyebarkan ilmunya, pengetahuannya terkait dengan reference manager Mendeley ini. Semakin banyak orang yang pandai menggunakan semakin bagus, dan kami menunggu kesempatan lain pada saat mungkin ada pertemuan sebagai advisor Mendeley. Kami harap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan kami sebagai advisor. Jadi silakan registrasi. Oh ya, mungkin kita akan sampaikan juga Pak Rajab ya, sekalian ya. Bagaimana Bisa. Pak Rajab? Siap. Kita sampaikan bagaimana cara untuk menjadi advisor. Oke, kita sekalian sampaikan di sini. Jadi Bapak Ibu langsung saja masuk ke, saya share dulu ya, ini ya, share layar. Oke, mendeley.com/advisor-community, garis datar community. Nah, di sini ada register as advisor. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Kemudian silakan mendaftar dan mengisi semua informasi yang diinginkan di sini. Ya, informasi yang diinginkan. Nanti setelah submit akan ada lagi informasi yang dibutuhkan oleh pihak Mendeley dan menunggu verifikasi dari Mendeley. Saya pikir cukup ya Pak Rajab. Jadi mohon dilihat ini untuk Mendeley Advisor Community. Dan di bawah sini ada beberapa teaching materials. Ya, betul. Ya, teaching materials. Bapak Ibu bisa download di sini, bisa download untuk quick reference guide.
Kemudian Mendeley Data Presentation, Mendeley Funding Presentation, Mendeley Career Presentation, dan seterusnya. Silakan dibuka linknya, kemudian mendownload. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin sebagai penutup, kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari kami para advisor apabila ada salah kata, salah ucap. Dan untuk menutup kegiatan ini, karena di sini Ibu Umi ada ya, Ibu Umi. Yes. Oke, mungkin Ibu Umi sebagai penyelenggara mau ingin menyampaikan sesuatu kepada para peserta di forum ini. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Mail, Pak Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seri terakhir untuk workshop Mendeley Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar sudah ada di penghujung. Kami ingin sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemateri atas waktu yang diluangkan selama 2 hari secara maksimal. Ya, meskipun peserta yang ikut hanya beberapa orang saja, tapi mudah-mudahan biar sedikit tapi betul-betul bermanfaat buat mereka untuk dijadikan sebagai jalan akademik dalam ya meluruskan masalah-masalah penelitian yang selama ini menjadi problem di kalangan akademisi, apalagi terkait plagiarisme. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini ada banyak manfaat yang bisa dipetik, yang bisa diambil untuk dijadikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian kepada peserta yang masih stay, terima kasih banyak sudah bergabung sampai full. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sudah merencanakan sebaik mungkin, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan, maka kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan ini kami laksanakan memang untuk semua kalangan sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, pimpinan lembaga yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karena kegiatan ini sesungguhnya dianggarkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan anggaran untuk itu, dan kita, kami dari Prodi Bahasa Inggris sebagai penyelenggara untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan baik untuk peserta dan apalagi pemateri. Nah, beberapa informasi yang di chat ini ada saya lihat Pak Rajab. Jika Bapak Ibu punya kendala, ini adalah bentuk follow up bagi Bapak Ibu yang masih belum mengerti. Ternyata ada bisa pembimbingan khusus. Jadi Bapak Ibu masih bisa menghubungi mereka untuk via WA untuk pembimbingan khusus jika ada yang belum dimengerti. Kemudian rekaman akan kami kirim melalui channel Prodi BG MKS. Itu nanti bisa ditonton juga. Jadi kegiatan ini bisa ditonton secara full melalui channel kami. Jadi jangan khawatir yang belum ikut secara maksimal karena mungkin satu dan lain hal, kami akan upload di channel kami. Kemudian selanjutnya insya Allah kegiatan ini kami akan laporkan kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas secara administratif sesuai dengan mekanisme yang berlangsung mulai dari seri 1 sampai seri 9. Oke, saya kira itu Pak Mail. Terima kasih banyak. Albirru manitoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Makassar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya sebut saja, kita sapa saja semua satu persatu ya. Terima kasih banyak Pak Yogi, terima kasih banyak Ibu Vi, Mbak Vi, Pak Randy, Ibu Andi Husniati, Hai.
Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Ibu Nasra dan Ibu Mira. Thank you so much. Thank you Pak Rajab sudah jadi partner buat 2 hari ini. Kita tunggu event berikutnya ya. Siap. Oke. Terima kasih sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.